Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Habib akan mempresentasikan tugas UAS KWU dengan judul produk saya yaitu Minimania by Touch ID. Ya, latar belakang mengapa? Karena melihat peluang di tengah maraknya jajanan kekinian, Minimania hadir dengan versi mini, harapan sebagai solusi makanan dengan versi mini. Sensasi jajanan kekinian dengan ukuran minimalis juga solusi bagi mahasiswa untuk masyarakat yang jajanan menyehatkan namun dengan ukuran minimalis. Kemudian usaha ini dapat mengatasi solusi di tengah padatnya kegiatan mahasiswa dengan versi mini, maka mahasiswa bisa menikmati makanan tersebut dengan efisiensi waktu di tengah kesibukan. Lalu kemudian untuk konteksnya sendiri, melihat dengan kebutuhan jajanan para mahasiswa dan masyarakat dengan jajanan yang cukup membosankan di lingkungan UTM, maka Minimania hadir sebagai solusi. Begitupun juga problemnya adalah jajanan di sekitar UTM itu hanya begitu-begitu saja, tanpa ada variasi. Berbeda dengan Minimania yang menyediakan jajanan kekinian dengan gizi yang optimal, dapat memuaskan para pelanggan meskipun ukurannya mini. Lalu kemudian alternatifnya adalah Minimania ini meliputi spaghetti mini, burger mini, dan pizza mini. Lalu kemudian customernya ya ini tentunya menjadi pasar bagi para mahasiswa dan masyarakat sekitar Telang. Lah, emotional impactnya adalah para customer tentu setelah mencoba produk dari Minimania akan terasa puas. Dan untuk quantifiable impact, kepercayaan pada customer akan sangat menentukan keberlanjutan dalam berusaha. Nah, untuk alternatif shortcomingnya yaitu kekurangan pada produk ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk jajanan yang bergizi seperti produk Minimania. Lalu kita juga mengadakan survei dengan 13 responden berbasis online atau Google Form, yaitu 12 responden itu setuju, kemudian yang satu responden kurang setuju. Lalu kemudian untuk market size estimasi, 300 orang ini meliputi mahasiswa UTM dan masyarakat Telang. Lalu kemudian ada 100 orang meliputi mahasiswa UTM dan 20 orang ini ternyata berminat untuk membeli produk Minimania. Lalu kemudian ada customer persona, dapat menikmati jajanan mini dengan cukup puas. Ini namanya Adevani, umur 19, mahasiswa UTM, lokasinya ada di Telang. Frustasinya adalah itu sangat menyayangkan sekali apabila produk ini hanya dibuat dengan stok yang terbatas. Untuk value proposition Canvas ya, yang pasti kita memetakkan kualitas dengan harga yang friendly. Kemudian untuk Minimania menawarkan produk jajanan yang cukup berkualitas dan bergizi. Lalu kemudian ada mendapatkan sensasi jajanan dengan ukuran mini. Lalu kemudian mereferensi kreativitas mahasiswa dengan mengembangkan kewirausahaan. Namun juga kendalanya adalah adanya pesaing jajanan yang serupa namun dengan ukuran yang berbeda karena memang ukuran kita kecil. Lalu kemudian untuk details offering consists of, yaitu menyediakan produk jajanan dengan kualitas yang bagus, bergizi dengan harga yang terjangkau. Kemudian sensasi juga berbeda saat makanan jajanan mini. Lah, kemudian list the benefit of your solution, yaitu produk yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa, sensasi yang berbeda juga mendapat dijadikan sebagai solusi ganjal perut. Nah, untuk competition analysis sebenarnya ada banyak ya, cuman saya menampilkan hanya beberapa saja, yaitu ada Burger Bangor, kemudian ada Mie Aigo dengan harga 25.000 dan 10.000. Brandingnya itu sosial media dan juga ada yang outlet. Kemudian untuk Learn Canvas, problemnya itu hampir sama seperti yang tadi, mahasiswa jenuh dengan jajanan yang ada di sekitar UTM. Kemudian solusinya adalah menyediakan produk jajanan yang berkualitas dan bergizi. Untuk key matrixnya minat customer, kepuasan customer. Existing alternatif, produk serupa minimalis sudah banyak terjual, namun dengan ukuran yang besar. Itu sebenarnya keunikan sendiri dalam produk ini. Tentunya kami menawarkan sensasi yang berbeda. Kemudian untuk channelnya itu kami ada WA, Instagram, dan juga TikTok dan lain sebagainya. Untuk customer itu ada mahasiswa UTM dan masyarakat sekitar Telang. Untuk unfair advantage, yaitu memiliki akun sosial media dan sudah bermitra dengan satu organisasi kampus. Nah, untuk MVP sendiri yaitu terobosan terbaru dalam bidang kuliner
terutama makanan ringan dengan harga friendly. Nah, ini termasuk pivot ya teman-teman. Jadi did a customer buy, why or why not? Menurut saya produk jajanan ini belum cukup populer karena banyak calon konsumen tidak tahu. Kemudian did customer pay the price we expected? Ya, karena harganya cukup terjangkau. Did customer come back to our product or show interest in doing so? Why or why not? Tidak, karena produk ini belum memenuhi kebutuhan pada pasar. Did customer recommended our product after or about you? Order? Ternyata tidak juga. Kemudian untuk realisasi atau insight, kita memahami keseimbangan antara produk dengan pasar, memahami pilihan pelanggan terhadap produk, dan lain sebagainya. Nah, untuk step berikutnya adalah kita menganalisa umpat balik setelah dilakukan MPV, melakukan penyesuaian antara penyelenggara dengan produk, melakukan uji terhadap perubahan setelah dilakukan MPV, dan juga siap untuk membuka usaha terhadap produk seperti itu. Lalu kemudian kita ke sales plan, ya kan. Di sini ada piramid customer sales funnel, yaitu there are round, itu ada 1000 atau 1000. Kemudian target pasar mencakup masyarakat se-Kecamatan Kamal, meliputi mahasiswa, anak-anak lokal, dan juga masyarakat. Untuk itunya sendiri yaitu 200 customer targetnya. Jadi semua kalangan masyarakat itu ada 1000 orang. Kemudian untuk channelnya kita ada Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, dan juga lain-lain. Kemudian untuk estimate number of leads itu ada 300%. Estimate cost convert this leads itu ada 200 kali 5.000, artinya 1 juta. Nah, berikut ini merupakan gambaran go to market strategi atau pamflet yang kami tawarkan kepada masyarakat. Kemudian ada financial plan. Di sini bisa kita lihat sendiri ya untuk financial plan-nya seperti apa. Nah, kemudian itu ada beberapa equipment atau kebutuhan, ada kompor, gas LPG, spatula, stand jualan, dan lain-lain lah. Totalnya itu hasil jualan 6 juta sebulan, untung jualannya hanya 2 juta. Nah, kemudian ada forecast or plan, sedikit buram ya teman-teman. Nah, kemudian ada unit ekonomik, bisa kita lihat. Kemudian ada funding plan, untuk how much fund the recruit to reach the next level of the venture. Ada total revenue 15 juta, total expense 3 juta 100, dan how much brainstorm if not why itu ada 2 juta. How much can be bootstrapped ada 13 juta 100. How much external funding required if not why itu ada 15 juta 100. Dan funds utilization strategi detail, melakukan investasi dana sebagai aset tambahan, mengelola pendapatan dari usaha dengan baik dan benar, menciptakan inovasi berbagai macam variasi produk agar terlihat lebih menarik. Ini ada tim composition. Mohon maaf sebelumnya saya tidak memiliki tim, jadi saya sendiri. Dan saya membuka bisnis seperti ini karena saya merasa bahwa mahasiswa membutuhkan makanan yang simpel namun tetap kekinian dan bergizi serta memiliki harga yang cukup friendly. Mungkin terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan banyak kekurangan yang tidak saya sampaikan, maka mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.